Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 279 dengan tema riba dan akibatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu fa'tanu bi harbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Fa illam taf'alu mongko lamun ora nglakoni sira kabeh, fa'danu mongko meruhna sira kabeh biharbin kelawan perang minaulai sangking Allah Ta'ala wa rasulihi lan utusane Allah Ta'ala. Wa intu betum lan lamun tobat sira kabeh, falakum mongko iku kedue sira kabeh ru'usu ambalikum utawi pira-pira pokoke bondo ira kabeh modalnya. Latut lamuna ora nganiaya sira kabeh, walatut lamuna lan ora den kaniaya sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 279 dengan tema riba dan akibatnya. Di dalam ayat 279 ini, ayat ini merupakan penegasan yang terakhir kepada pemakan riba. Masya Allah. Cara keputusan yang paling akhir ini. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba. Kita ini setelah ngaji berarti kan tahu hukum riba. Berarti juga kena ketegasan dari Allah, penegasan yang terakhir kepada pemakan riba. Kalau kita pemakan riba kok sudah tahu hukumnya, nah ini betul-betul tegas ini. Jadi nadanya itu sudah bersifat ancaman keras. Itu dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba. Tetapi ini mereka atau kita atau siapapun kok masih terus melakukannya, makan riba terus gak kapok-kapok. Ini berarti bahwa mereka, orang itu atau kita itu tidak mengindahkan perintah Allah. Tidak mengindahkan perintah Allah, tidak gubris. Ini disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Ini loh, ketegasannya disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Kalau sudah disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah, lah
mereka atau siapapun atau kita kok makan riba akan diperangi Allah dan diperangi Rasulnya Allah. Perlu dijelaskan apa yang dimaksud diperangi Allah. Diperangi Allah maksudnya bahwa Allah akan menimpakan azab yang pedih, sangat menyakitkan kepada mereka yang memakan riba, yang tidak mengindahkan, yang selalu terus nggak kapok-kapok. Jadi azab yang pedih tadi diberikan kepada orang itu di dunia dan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Yang dimaksud diperangi Rasulnya Allah ialah para Rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Mulai Nabi Musa, mulai para Rasul yang dulu-dulu itu. Semuanya itu memerangi orang yang memakan riba. Itu sudah diperangi. Orang pemakan riba itu dihukumi murtad. Masya Allah. Belum dalik. Kita kok makan riba dengan senang, itu sama saja kita ini murtad. Tidak hanya murtad, tapi juga menentang hukum Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita, anak turun kita, keluarga kita, masyarakat kita, jangan digolongkan orang pemakan riba. Karena pemakan riba dihukumi seperti orang murtad dan penentang hukum Allah. Karena dihukumi orang murtad dan penentang hukum Allah, berarti mereka pemakan riba itu boleh diperangi. Kita kok ikut juga diperangi nih. Tapi ingat, apabila pemakan riba menghentikan perbuatannya, berarti bertobat, tidak makan riba lagi, berhenti dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan Allah. Nah, mereka atau kita atau siapa saja yang tadi sudah berhenti dan bertobat itu boleh menerima kembali pokok modalnya. Pokok modalnya boleh dikembalikan tanpa dikurangi sedikit pun. Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat 278 dan ayat 279, ayat ini diturunkan berhubungan dengan kesepakatan Abbas bin Abdul Muthalib. Kesepakatan dua orang ini, Abbas bin Abdul Muthalib dengan seseorang dari Bani Mughirah. Dan mereka itu sepakat pada zaman Arab Jahiliyah. Sepakat itu untuk meminjamkan uang yang disertai bunga kepada orang dari golongan Sakib dari Bani Amr. Yaitu siapa? Ammar bin Umar. Nah, setelah Islam datang, mereka masih mempunyai sisa riba yang besar. Dan mereka ingin menagihnya. Ditagih loh, bunganya belum kembali loh sak modalnya. Maka turunlah ayat ini. Nah, ini. Akhirnya turun ayat ini gara-gara ada permasalahan seperti itu. Menurut riwayat Ibnu Jurayj, Bani Sakib telah mengadakan perjanjian damai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan dasar bahwa riba yang mereka berikan kepada orang lain dan riba yang mereka terima dihapuskan.
itu setelah penaklukan kota Mekah atau peristiwa Fathul Makkah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengangkat Ngatob bin Asid sebagai gubernur. Bani Amr bin Umar bin Auf meminjami Mughirah uang tapi dengan jalan riba. Ya demikian pula sebaliknya. Nah, maka tatkala datang Islam, Bani Amir yang mempunyai harta riba yang banyak itu menemui Mughirah dan meminta harta itu kembali bersama bunganya. Pokok dan bunganya harus kembali. Mughirah enggan membayar riba itu, enggak mau. Setelah Islam datang, masalah itu diajukan kepada Gubernur Ngatob bin Asid. Ngatob langsung mengirim surat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat ini. Jadi ada peristiwa, ada sebab turunnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan surat itu kepada Atob yang isinya antara begini. Membenarkan sikap Mughirah. Benar Mughirah. Gak usah dikasihkan. Jika Bani Amir mau menerima itu, maksudnya Bani Amir juga sadar keputusannya, itulah yang baik. Tapi kalau Amir itu menolak, tetap minta bunganya dan kembaliannya semuanya, nah ini berarti Amir menentang Allah dan Rasulnya. Jadi riba itu Masya Allah betul-betul harus kita jauhi. Berusaha sekuat mungkin dan berdoa kepada Allah. Hindari dari riba. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.